Sayyidina Syekh Abdul Qadir Jailani, waliullah yang luar biasa. Ketika Nabi SAW Isra Mi'raj Rasulullah, ketika itu Nabi Muhammad di Sidratul Muntaha, ya, di batas itu untuk Rasul menaiki raf-raf. Ketika itu Allah hadirkan Sayyidina Syekh Abdul Qadir Jailani berbentuk roh ketika itu, sehingga Nabi naik ke pundak Sayyidina Syekh Abdul Qadir Jailani, sehingga Nabi menaiki raf-raf, terus Mi'raj ila Sidratul Muntaha, terus sampai Nabi ilal kursi, ke singgasana Allah Subhanahu wa taala. Diriwayatkan rawi-rawi maulid bahwasanya Rasulullah Nabi kita Muhammad SAW ini bila sitra wala hijab, tanpa pembatas, berhadapan langsung 2 busur panah jarak dengan zat Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala nuril anwar wa siril asrar wa tiryakil akhyar wa miftahi babil yasar Sayyidina Muhammadil Mukhtar wa alihil adhar wa ashabil akhyar adada ni'amillahi wa ifadhalih. Alhamdulillah wa salatu wa salamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma arsalnaka ila rahmatan lil alamin. Al-ayah. Shadaqallahul azim. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innama bu'itsu li utamima makarimal akhlaq. Alhamdulillah, puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala, yang mana di suatu malam ini dalam satu perkumpulan majma'atul khair, perkumpulan yang baik, mudah-mudahan Allah memberikan keridhaannya, Allah berikan rahmat, maunah, hidayahnya. Salawat serta salam kita haturkan ke haribaan junjungan Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Suatu saat kita akan ketemu umur, akan ketemu ajal, sehingga mudah-mudahan ya husnul khatimah, mendapat syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di bulan Rabiul Awal ini, pertengahan akhir. Mudah-mudahan di tahun 1446 Hijriah ini mendapatkan kita banyak salawat, kita diterima Allah, mendapatkan kita hasil tambah dekat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin. Allahumma amin. Yang pertama, al-fakir hormati Kiai Sarifuddin Mata'an Allah betuli hatih, mudah-mudahan Allah panjangkan umur, Allah syatafiahkan badan, Allah mudahkan segala urusan. Dan kepada Mang Anda, Kang Farid, mudah-mudahan digabul hajat, syatafiah, panjang umur, dimudahkan segala urusan. Dan antum-antumah semua jamaah majlis Baitur Rahman, mudah-mudahan diberi rezeki yang banyak, diberi manfaat ilmu dunia akhirat, digabul hajat, syatafiahkan badan, dimudahkan segala urusan. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Rabiul Awal dikatakan bulan Allah Subhanahu wa taala adakan rahmat. Maka di dalam Al-Qur'an Al-Karim Allah berfirman, "Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin." Ketika Nabi dikandung Sayyidah Aminah bintu Wahab, ibunda Rasul radhiyallahu anha, dikatakan Nabi SAW ini dari kecil Nabi, dari dikandung terus lahir sampai usia 40 tahun diutus menjadi Rasul. Nah, kita di bulan ini, bulan yang dimana peristiwa kelahiran Nabi kita Muhammad SAW. Alhamdulillah, rahmat Allah adakan, yang sehingga dalam amul fil dikatakan itu Allah sampai turunkan hujan batu, dibawa burung ababil dari neraka sijil, tarmihim bihijaratin min sijil, dikatakan karena kebrutalan Raja Abraha
yang ketika itu menyerang Ka'bah dengan tentara gajah. Maka dikatakan bersamaan dengan itu lahir Nabi Muhammad Amul Fil, tahun gajah. Jadi luar biasa. So far kemarin sekarang Rabiul Awal, bulan-bulan itu Profesor Dr. Sayyid Muhammad bin Alwi bin Abbas Al-Maliki Al-Hasani katakan, daripada keterangan beliau dalam kitab Mafahim, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala jadikan bulan-bulan ini karena Hijriyah itu 12 bulan itu karena Rabiul Awal, dan karena Nabi Muhammad SAW yang lahir di bulan Rabiul Awal. Jadi di dunia ini kita melihat Allah dalam waktu salat, dikatakan Mi'rajul Mu'min. Salat ini kita berhubungan langsung dengan Allah Subhanahu wa taala. Bayangkan itu. Dari awal Rasulullah diutus, terus turun perintah salat sampai sekarang semua biwasitatir Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita ini ke Nabi Muhammad hayyan au mayyitan. Ketika Rasulullah hidup di zaman Nabi, sahabat-sahabat Rasulullah, sehingga kita di zaman umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam selalu mengikat yang dikatakan akidah, yaitu satu aturan yang Allah tata daripada hukum yang Allah tentukan daripada Al-Quran dan hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam biilhaman, yang dimana itu ilham daripada ulama-ulama kita Ahlus Sunnah wal Jamaah. Nabi ditanya ketika itu oleh sahabat, bagaimana Islam itu ya Rasulullah? Kata Nabi, Ahlus Sunnati wa Jamaati. Disuruh mengikuti Nabi dan sahabat Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Uthman, Sayyidina Ali, Khalifah Ar-Rasyidin, 4 khalifah yang terus menggantikan Rasulullah. Dan itu yang dikatakan ad-dinu Muhammad, agama Nabi Muhammad SAW, yang Allah Subhanahu wa taala katakan inna dinna indallahil Islam. Itu Al-Qur'an yang luar biasa. Al-Imam Abu Zakaria bin Sharaf An-Nawawi dalam kitab Adhkar Nawawi katakan, wa alam anna afdhal awrad qiraatul Qur'an. Sebaik-baik wirid baca diulang-ulang terus diistiqomahkan, didawamkan. Itu Al-Qur'an Al-Karim yang paling utama dikatakan. Luar biasa. Luar biasa. Karena Nabi Muhammad ada Al-Quran Al-Karim. Luar biasa, ajaib. Luar biasa. Sehingga terus di zaman Rasulullah terus wafat sampai di zaman sekarang ini selalu ada keajaiban-keajaiban yang luar biasa. Yang dikatakan Hujatul Islam Abu Hamid Imam Ghazali yuqalu lahu ujubatul zaman, dikatakan. Beliau ini Hujatul Islam, dikatakan keajaiban dunia. Sampai siapa orang ulama di zaman itu, yani semua manusia enggak mengikuti Imam Ghazali, enggak wajib kita ikuti. Itu saking dikatakan begitu Allah Subhanahu wa taala menjaga kita selalu rahmat, terutama di bulan Rabiul Awal ini, bulan yang dikatakan kita harus banyak-banyak salawat ke Nabi Muhammad SAW. Ini asal segala sesuatu, dan ini bulan yang dikatakan dibanggakan ulama-ulama ilah, dibanggakan ulama-ulamanya Allah. Kita melihat ulama ini apa? Dia membawa hati Nabi Muhammad SAW. Dia ulama ini apa? Membawa lisan Nabi Muhammad SAW. Hayyan au mayyitan. Apa yang dibawa Rasulullah ini sesuatu yang membukakan babil jannah, pintu surga kita insyaallah, amin. Apa yang dibawa Nabi Muhammad sesuatu yang hak, yang apa? Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin, dikatakan. Al-Qur'an ini kitab yang memang Al-Quran akan terjaga dengan sendirinya. Ini kalam ilahi. Dan dikatakan Habib Abdullah bin Ali Haddad Sanging Bangil. Beliau katakan, ini wali kutub muda Habib Abdullah bin Ali Haddad Sanging ini, setiap huruf Quran itu ada sirnya. Sesuatu yang Allah berikan yang mungkin sebagian daripada zaman kita sampai sekarang belum melihat. Itu sir rahasia Allah Subhanahu wa taala. Yang dikatakan Sayyidina Syekh Abdul Qadir Jailani waliullah yang luar biasa, ketika Nabi SAW Isra Mi'raj Rasulullah, ketika itu Nabi Muhammad di Sidratul Muntaha, di batas itu untuk Rasul menaiki raf-raf. Ketika itu Allah hadirkan Sayyidina Syekh Abdul Qadir Jailani berbentuk roh ketika itu, sehingga Nabi naik ke pundak Sayyidina Syekh Abdul Qadir Jailani, sehingga Nabi menaiki raf-raf terus Mi'raj ila Sidratul Muntaha, terus sampai Nabi
ilal kursi, ke singgasana Allah Subhanahu wa taala. Diriwayatkan rawi-rawi Maulid bahwasanya Rasulullah Nabi kita Muhammad SAW ini bila sitra wala hijab, tanpa pembatas, berhadapan langsung 2 busur panah jarak dengan zat Allah Subhanahu wa taala. Kata guru Habib Ustaz Ahmad Saib Wafa, man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Orang ini yang ngerti dirinya, kau hidup akan kemana ataukah selamat, wa na'udzubillah su'ul khatimah, kau hidup akan membawa apa, amal-amal yang baik apa amal yang buruk, na'udzubillah. Tapi bagaimana kita menjalani hidup bittaqwa, dengan membawa keyakinan bahwasanya hidupku, ibadahku akan kubawa. Dan bagaimana kita selamat di dunia ini, bagaimana kita enggak khianat kepada Allah, kita enggak menjadi seorang yang kadzab, yang banyak berdusta di dunia, akhir mendapatkan azabnya Allah. Dan sedang orang itu ngerti dirinya, arafa nafsahu, orang ini Ustaz Ahmad katakan seperti itu, faqad arafa rabbahu, dia akan ngerti bahwa wa inna azabi lasyadid, Allah akan memberi azab hisabnya ketika seorang itu lupa akan aturan Allah, na'udzubillah min dzalik. Rabiul Awal ini dikatakan bulan Maulid Al-Mustafa, awal rahmat Allah Sayyidina wa Maulana Muhammad SAW, bulan bersalawat kepada Nabi Muhammad yang dikatakan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Orang yang beruntung yang ia selalu membayangkan wajah Nabi sallallahu alaihi wasallam hayyan aw mayyitan, yang difikirkan dalam hatinya, rohnya sehingga nyambung kepada Sayyidina wa Maulana Muhammad. Yang dimaksud apa Habib? Ketika dah ajal, ketika seorang itu meninggal pula orang ini, saking banyaknya dia salawat ke Nabi Muhammad sehingga bersanding dengan Rasulullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang dikatakan Syekh Muhammad Yasin Al-Fadani itu Al-Musnid, dia yang hafal semua hadis beserta sanadnya, itu Al-Musnid, orang yang hafal hadis dan sanad. Itu dikatakan kapan waktu Syekh Muhammad Yasin Al-Fadani ini, dia orang Minang, orang Padang Sumatera Barat sana, yang lahir di Mekah, abah ibunya dari Padang. Dia ini kapan waktu bisa ketemu Nabi ya Allah, itu Syekh Muhammad Yasin Al-Fadani. Terus masih hidup, ada di Purworejo. Habib ketemu sekali. Oh, ini Habib ketemu ini Ki Thaifur Mawardi. Ini sering beliau ra'an Nabi fil manam, mimpi Sayyidina Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan bertemu Nabi dalam keadaan mimpi. Begitu kita merasakan ini Rabiul Awal, bulan yang mereka membesarkan bulan ini. Mudah-mudahan Allah berikan rahmat kepada kita. Semakin kita mencintai Nabi Muhammad, semakin kita mencintai Ahlul Bait Nabi Muhammad, semakin kita mencintai ulama Nabi Muhammad, semakin kita mendekat kepada aturan Allah Subhanahu wa taala, yang Allah Subhanahu wa taala katakan di Rasulullah Sayyidina Muhammad bin Abdullah SAW, inna akramakum indallahi atqakum, yang dikatakan Allah Subhanahu wa taala yang memberi apa segala sesuatu daripadanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Al-Imam An-Nawawi dalam kitab Riyadhus Shalihin menerangkan ini ikhlas, agama tinggal netep di hati seorang itu dari ikhlas. Karena apa? Karena dia ngerti satu ayat yang Allah firmankan itu, fattabi'uni, kita mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ila man aba, Rasulullah katakan, kalau kita enggak mau ngikuti Nabi, kita enggak akan selamat. Enggak ngerti diri kita. La yarifun-Allah, enggak ngerti Allah. La yarifuddin, enggak ngerti agama. Karena kita enggak mengikuti Nabi Muhammad sallallahu. Kalau Habib, kok gampang amat Habib? Kalau kita mikirkan orang alim terlalu tinggi jauh ke Jabal Uhud, seperti gunung Uhud di Arab sana. Tapi kalau orang jahil, orang yang nggak benar, orang yang zalim, orang yang dia fajir, itu tidak ada apa-apa sama sekali. Bahkan 70 sumur mungkin lebih rendah daripada orang-orang seperti itu. Karena untuk apa guna? Manfaatnya di mana? Ahmad bin Shalih Al-Atas, guru Habib katakan di Bekasi, jangan kita batla'ul haq, melawan kebenaran. Hati-hati. Kalau malam mau tidur, matikan lampu. Jangan malam mau tidur, nyalakan lampu. Nggak bakal bisa merem. Itu keterangan sifat al-insaniyah, belum basyariah manusia.
Sedang terus orang ini ngerti Rabiul Awal. Ini zahir. Bagaimana kita akan mengerti batin daripada Sayyidina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sedang kita su'ul adah kepada Nabi terkadang na'udzubillah min zalik. Terus dikatakan Rasulullah Nabi Muhammad ini wangi badan Nabi. Tercium aroma kasturi di keringat Sayyidina wa Maulana Muhammad SAW. Luar biasa Rasulullah. Di mana Nabi duduk, di mana tempat, Nabi pergi tinggalkan tempat itu 3 hari 3 malam tercium kasturi di tempat itu. Misik kasturi, luar biasa. Dalam satu hadis Bukhari Muslim dikatakan Nabi SAW, kita berjuang, ya jihadun nafas, kita melawan hawa nafsu. Bagaimana kita ibadah khusyuk? Ini akan Allah ganti. Andai kata kita sakit, kita berdarah-darah, setiap tetes darah itu Allah ganti wangi kasturi di akhirat nanti. Kenapa? Karena fadilatul zat yang Allah letakkan di diri Nabi Allah Adam alaihi salam, An-Nur Al-Mustafa Sayyidina Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, itu yang dikatakan orang dia hidup dalam waktu-waktu yang Allah tentukan dan takwa yang dibawa ahlut tuqa yang Allah harapkan. Allah mengharapkan. Kenapa? Lihatlah orang yang baik, jangan melihat orang-orang yang sombong, orang yang angkuh. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala Ghafurun Rahim, Ghafurun Syakur, orang yang pandai bersyukur, mengatakan puji syukur kehadiran Allah. Maha besar Allah. Bersyukur selalu kepada Allah. Maha suci Allah. Alhamdulillah. Terus dia mengatakan Maha suci Allah. Terus mengatakan Subhanallah. Subhanallah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Yang dikatakan itu hadiah Rasulullah kepada bintuhu Sayyidah Fatimah Zahra binti Rasul untuk baca itu pada salat. Subhanallah 33 kali, Alhamdulillah 33 kali, Allahu Akbar 34 kali khusus kepada Sayyidah Fatimah Zahra. Di Allah Akbar 34 kali. Riwayat daripada Al-Musul Al-Muhadis Al-Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafid bin Syekh Abi Bakar. Memang Nabi Muhammad ini kalau kita mengikuti Rasulullah sebagai ayah seorang anak, dan ini memang sunnah Nabi Muhammad SAW, harus mengikuti cara mendidik anak karena Sayyidina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Hati-hati kau bisa kafir. Ini keterangan Allah Subhanahu wa taala. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Dikatakan kalau kita melihat anak kita, ajarkan Quran, ajarkan cinta kepada ahlul bait Nabi, dan ajarkan untuk mencintai nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Adibu auladakum ala salasati khisal, hubbi nabikum wa ahlu baiti, thumma qiraatul Quran. Orang akan buta di akhirat nanti. Begitu Sayyidina Maulana Muhammad sallallahu Rasulullah katakan, "Lau anna binti Fatimah sarakat faqad qata'a yadaha." Ketika itu Nabi katakan, andai kata putriku Fatimah mencuri, akan aku potong tangannya. Ketika itu diriwayatkan Al-Musnad Al-Muhadis Al-Habib Umar Muhammad Salim bin Hafid bin Syekh Abi Bakar, daripada riwayat dikatakan apa? Bahwa ketika itu bangsa Arab enggak percaya andai kata Fatimah bintu Muhammad sallallahu alaihi wasallam sarakat, mencuri. Nah, itu hati-hati. Ijmal dalam mengindahkan satu masalah-masalah, dan dikatakan seorang itu melihat apa? Dima, darah. Ini darah dari Sayyidina Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lah itulah teruslah diberikanlah itu Nabi Allah Adam alaihi salam ketika Nur Al-Mustafa. Dikatakan ini kelahiran secara hakikah Nabi Muhammad. Allah buat Nabi Muhammad qabla yakhluqa Adam. Sebelum Allah jadikan Nabi Allah Adam minatini lazib, dikatakan. Ketika itu cahaya itu di hadapan Nabi Allah Adam. Langsung spontan Nabi Allah Adam, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan apa banyak kata wa kata riwayatnya yang ceritakan orang-orang alim yang sehingga kita menjadi alim, orang yang alim, yang amanah, yang enggak khianat kepada Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah mudah-mudahan kita mendapatkan keberkahan Rabiul Awal. Ini ada Rabiul Tsani, terus ada yang dikatakan bulan Rajab, bulan yang dikatakan bulan ketika turun perintah salat 5 waktu dan satu ibadah yang luar biasa, istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini sesuai manusia, fitrah manusia, mahalul khata' wa nisyan. Al-insanu dhaif, manusia ini lemah. Tapi di saat seorang itu melihat Nabi Muhammad
akhlak Nabi Muhammad. Dan Rasulullah katakan innama bu'itsu liutamima makarimal akhlak. Akhlakul karimah Nabi Muhammad. Begitu senyum Rasulullah, begitu mudah kita melihat Nabi Muhammad. Yang susah akan menjadi mudah, yang berat akan menjadi ringan. Hidup seakan-akan di akhirat. Yang dikatakan Hujatul Islam Abu Hamid Imam Ghazali, jadikan dunia ini kendaraan untuk akhirat kita. Orang yang banyak sedekah, tabasumu ka sedekah hai laki-laki, tabasumu ki sedekah wahai kaum wanita. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam yang apa? Yang menjelaskan, dengan itulah dikatakan dia Rasulullah al-bahrul ulum, lautan ilmu. Wa qala Rasul, dikatakan Nabi, ana madinatul ilmin wa aliyu babuha. Dan terus Sayyidina Ali bin Abi Thalib mantu Nabi. Selawat ini penting. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Disebut nama Ali Muhammad, habaib zuriyah Sayyidina wa Maulana Muhammad sallallahu itu, dan dikatakan beberapa para alim dengan sadanya dapat selawat. Begitu. Tapi Nabi sallallahu kita bersolawat sebanyak-banyaknya kepada Nabi Muhammad untuk mendapatkan kemuliaan. Tapi dia Rasulullah, Allah sudah cukupkan. Allah lebih-lebihkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Gak butuh akan solawat kita kepada Nabi Muhammad sallallahu. Jadilah itulah din agama yang Allah titipkan kepada kita. Jangan kita khianat kepada Allah, amanah. Jangan kita kadzab, kita mendustakan apa yang Allah turunkan wahyu itu kepada Nabi Muhammad. Dan Rabiul Awal ini bulan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Keyakinan yang itu dikatakan iman. Di saat orang jauh daripada keyakinan, karena apa? Dia kurang nyebut nama Allah, kurang beristighfar, kurang bersalawat, kurang ibadah, kurang khusyuk dalam salat. Lebih kena khusyuk dalam salat, insyaallah iblis, setan, dajjal lari. Kenapa? Karena salat ini al-imaduddin, tiang agama. Orang gak akan pernah belok ke kiri, gak bisa ngelihat apa yang benar, semua salah di matanya. Insyaallah gak sampai ke hati. Di saat khusyuk ini akan apa? Menetapkan wa'tasimu bihablillahi jami'an wala tafarraqu. Gak akan orang itu menjadi bingung hatinya, gelisah, bercerai-berai, otak segala macam, gak karuan pikiran, ruwet, rusak, segala macam, buntu, lacar, apa segala macam, karena dia menyebut nama Allah dengan dia bersungguh-sungguh. Dengan dia bersungguh-sungguh, atasim dikatakan bersungguh-sungguh, sebutlah nama Allah Subhanahu wa taala. Dan dengan kecintaan dikatakan, bukan dengan kebencian, dikatakan dengan keridhaan seorang di saat dia melihat anaknya, ini amanah Allah berikan kepadaku. Di saat dia melihat suami atau istrinya, ini amanah rahmat Allah berikan kepadaku. Dan seorang ini yang mendapatkan futuh, Allah berikan jalan, Allah berikan rusyud, Allah berikan kemenangan, terutama di bulan Rabiul Awal. Banyak membaca maulid Nabi Muhammad, jazauhu husnul khitam. Siapa membaca maulid Nabi Muhammad meninggal dalam keadaan husnul khatimah. Siapa kita baca maulid Nabi Muhammad mati husnul khatimah. Dikatakan man zara gabri wajabat lahu syafaati. Siapa kita menziarahi magamku, kata Nabi, siapa kita menziarahi magam Nabi Muhammad, wajib bagi orang itu syafaat Nabi Muhammad SAW. Jadi kita ini gak kurang-kurang ya. Dan dia Allah Subhanahu wa taala yang jadikan dia Rasulullah utusannya. Wa ma arsalnaka illa kaffatan linnas, sebagai kecukupan kepada semua manusia. Kita kalau melihat kuku kita ini, kita kalau ngelihat apa paling sering kita lihat mungkin rambut ya, karena nyisir kita. Wah, ini luar biasa. Oh, karena memang ada pesona di sana, rahmat Allah Subhanahu wa taala. Tapi di saat orang dia sumpek, dia suntuk, pikiran keruh, apa segala macam, gak sempat dia berkaca. Dia gak ngerti ngaca ini sunnah Nabi. Ya, karena apa? Dikatakan orang yang dia mengerti apa yang dilihat di dunia ini, dikatakan Hujatul Islam Abu Hamid, bahwasanya semua yang kita lihat kepunyaan kita. Bagaimana kita bersyukur, kita terus melihat diri kita. Wah, luar biasa. Dikatakan Imam Al-Habr Al-Habib Abdullah bin Abdul Qadir Bil-Faqih Al-Muhaddis di Malang, Jawa Timur, almarhum Allah yarham, sudah meninggal. Beliau ini wali Allah kutub yang mengatakan ana al-arif billah, aku yang ngerti Allah. Ini ulama Khaybar, ulama yang memang apa keras. Imam Al-Habr ini, Habib Abdullah bin Abdul Qadir Bil-Faqih, dia katakan andai kata ada seorang habaib
menasihati habaib, dia seperti ngomong dengan dirinya sendiri. Dia seorang sableng begitu. Na'udzubillah min dzalik. Nah, itulah hidup ya. Jadi Allah tentukan, fulan, lihatlah Rabiul Awal, 12 Rabiul Awal di waktu syahr. Dan ingatlah itu di malam itu Zat Al-Mustafa Sayyidina Maulana Muhammad yatatawa amtala'ati samawati anwara, dikatakan Syekh Abdurrahman Ad-Dibai, ketika itu keluar cahaya di antara pusat dan kemaluan Sayyidah Aminah bintu Wahab, cahaya itu keluar. Jadi tidak ada, bukan keluar dari sesar atau bagaimana, enggak. Dia Rasulullah keluar dan dalam keadaan sujud Nabi Muhammad. Ini Rasulullah, tangannya menutupi kemaluan Nabi. Maka Sayyidina Ali jangan heran mantu Nabi. Karamallahu wajhah Sayyidina Ali. Ini kalau Sayyidina Ali kita ngalamin sama Sayyidina Ali, riwayah Kian Santang ya. Raden Kian Santang ini pernah ketemu keramatnya Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Yang Raden Kian Santang itu ya anak Prabu Siliwangi ya. Itu punya karamah beliau ini Raden Rahmat ya. Nah, itu dikatakan apa? Andai kata ada sesuatu berhala, Ali bin Abi Thalib gak akan pernah mau pandangan matanya itu. Lah kita ngikuti sunnah yang dari badannya Babul Madinatul Ilmin Sayyidina Ali bin Abi Thalib karamallahu wajhah. Itulah Sayyidina Ali, jauh dari asyirik, dari sesuatu yang dianggapnya ini apa dia nggak pernah. Hati Sayyidina Ali ini kuat, sidda'u alal kufar, tegas Sayyidina Ali di saat segala sesuatu selalu mengingat Allah. Selalu mengingat Allah Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Dan andai kata ditanya, ya Ali, aku mau nanya, ini bagaimana? Dipulangkan ke pertanyaan orang ini. Itu ciri Sayyidina Ali bin Abi Thalib wa kadza. Dan banyak riwayat para alim ini, Masya Allah. Dia guru Habib, gurunya lagi, itu beliau radhiyallahu anhu luar biasa. Ki Muhammad Dembias di Pandeglang guru Habib. Dia punya guru sama Bakri Mak Sempur. Sama Sempur punya guru Mbah Ki Soleh Darat Samarani Semarang. Kaza terus sampai sana di Sahib Hikam. Syekh Ahmad Ibrahim Sakandari karena syarah Hikam. Ki Soleh Darat segala macam. Itu luar biasa. Kenapa orang-orang ini mendapatkan asar Rasul? Karena zat. Karena Allah Subhanahu wa taala ini Al-Khaliq. Al-Khaliq makna khalaqa, yang menciptakan kulli syai', segala sesuatu. Jadi kalau kita enggak ngerti Allah, wah hadza syirik orang ini, naudzubillah. Alhamdulillah, insyaallah kita mah dari mulai kita buka mata, merem mata sampai merem enggak melek-melek, udah jaminan husnul khatimah. Amin. Allahumma amin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.